Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari makhluk Allah ini yang berhak menerima pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang terakhir yang telah menyelamatkan banyak manusia dari kesalahan menuju kesalehan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sudah menjadi fenomena kaum muslimin ketika memasuki 10 Ramadan yang terakhir, apalagi 7 yang terakhir ini. Artinya perkembangan jamaah itu di mana-mana tempat terus mengalami kemajuan, maju terus. Artinya dari pertama safnya sampai ke pintu belakang, terus terakhir maju sampai tinggal 2 saf. Dan ini merupakan sebuah kebiasaan dan tradisi yang mungkin kita maklumi bersama, tetapi tentu itu menjadi PR bagi kita semua, bagaimana caranya supaya kaum muslimin itu bisa meningkatkan ibadah pada sesi-sesi terakhir ini. Justru kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sesi terakhir ini menjadi sesi penentu. Bagi kita justru menjadi sesi yang tidak begitu penting. Tapi itulah bedanya antara pola ibadah Rasul dengan pola ibadah kita hari ini. Tapi kaum muslimin tentu bukan kita, sebab kita masih bertahan di sini. Tentu banyak teman-teman kita yang sudah tidak lagi bertahan. Hadirin berbahagia, dalam waktu yang kurang lebih 10-15 menit ini, mari sama-sama kita mencoba memperhatikan sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasum. Kita berhenti saja pada pertengahan ayat ini. Sebetulnya ayat ini masih ada lanjutan, tapi kita berhenti saja di situ mengingat waktu kita sangat terbatas. Di pangkal ayat ini Allah berfirman dengan kalimat syahru Ramadan. Terdiri dari 2 kata, syahru dan Ramadan. Syahrun itu sebuah kata-kata berbahasa Arab yang kalau diindonesiakan kira-kira bermakna bulan. Bulan itu bisa memiliki 2 pemahaman, 2 makna. Bulan dalam arti benda-benda langit atau salah satu benda langit yang bisa kita saksikan di setiap saat, yaitu bulan. Mulai dari posisi kecil, dari posisi hilal sampai puncaknya, yaitu yang disebut purnama. Ini bulan. Artinya bulan di sini merupakan sebuah benda yang dipersaksikan oleh Allah kepada kita, yang tentu punya makna sendiri bagi kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah itu. Ketika kita melihat bulan dalam arti seperti demikian, maka itu sesungguhnya menjadi perumpamaan, menjadi tamsil dalam kehidupan kita manusia, bahwa hidup ini persis seperti bulan itu. Hidup kita seperti bulan yang di awalnya ketika awal-awal keluar bulan itu tentu dalam posisi kecil dan tidak mampu menyinari alam ini, tidak bisa. Dan itulah kita ketika baru-baru lahir.
Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa menolong orang lain, bahkan orang lain yang harus selalu menolong kita, memberi kita makan, memberi kita minum, memandikan kita, dan segala kepentingan kita diurus oleh orang lain, khususnya orang tua kita. Itulah bulan di awal-awalnya. Tapi bulan tentu tidak terus seperti itu. Kian malam dia kian bertambah umurnya, hingga sampai pada bulan hitungan hari ke-14, ke-15 yang kita namakan dengan purnama. Itulah yang disebut dengan Qamarun, bulan purnama. Bulan purnama itu adalah puncaknya bulan. Pada posisi inilah bulan itu akan bisa menerangi seluruh alam. Begitu juga dengan kita, bahwa hidup kita di sini adalah ada fase-fase purnama. Fase purnama itu boleh jadilah kita katakan pada umur-umur 35, 40, 50, itu fase umur-umur purnama. Bisa menyinari yang lain, bisa menerangkan sesuatu kepada orang lain, bisa berbuat hal-hal yang banyak kepada orang lain yang tentu bermanfaat. Artinya fase muda, umur usia muda itu adalah fase purnamanya kita. Bagi sebahagian kita mungkin belum sampai, bagi sebahagian kita mungkin sedang berada pada usia purnama, tetapi mungkin juga bagi sebahagian yang lain sudah memasuki fase di atas purnama. Ketika bulan berada di puncak, tentu bulan memasuki usia ke-16, 17, 20, 25 itu makin mengecil dan melengkung. Itulah usia manusia, bahwa semakin di ujung semakin melengkung dan tinggal kecil dan akhirnya lenyap. Bahwa bulan lenyap, bahwa kita pun akan lenyap pada suatu ketika. Jadi itulah perumpamaan bulan. Jadi bulan sebagaimana dalam hitungan Masehi, Januari sampai Desember ada 12 bulan. Dalam hitungan Islam juga ada yang disebut dengan bulan pertama Muharram, Safar, dan seterusnya sampai terakhir Zulqaidah, Zulhijjah. Di antara 12 bulan ini terdapatlah satu bulan yang disebut namanya Ramadan. Itulah tadi yang dikatakan dalam ayat Syahru Ramadan. Salah satu, jadi Ramadan itu ismun min asma'i syuhur, satu nama di antara sejumlah nama-nama bulan dalam Islam. Jadi ada satu yang disebut Ramadan. Inilah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi. Kenapa Allah mengabadikan ini? Karena memang banyak hal yang tersimpan di dalamnya yang memerlukan pengkajian khusus oleh kita. Paling tidak, saya hanya menyampaikan singkat saja, paling tidak 3 hal yang sangat luar biasa yang dikandungi oleh bulan Ramadan ini. Yang pertama, Allah mewajibkan umat Islam pada bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Ini boleh kita pelajari bahwa dalam bulan-bulan lain itu tidak ada perintah wajib untuk melakukan ibadah puasa, tidak ada. Anjuran untuk berpuasa ada di bulan-bulan lain. Misalnya setiap nisfu, setiap pertengahan di awal bulan, hari Senin, hari Kamis, nisfu Sya'ban, Asyura, dan seterusnya itu ada banyak memang yang dianjurkan kita berpuasa, tapi status hukumnya bukanlah wajib. Hanya puasa Ramadan yang wajib, dan dalam bulan suci Ramadan itu Allah wajibkan. Karena kenapa? Dengan berpuasa itu sumu fasihu. Berpuasa itu akan membuat tubuh kita sehat. Kita tahu bahwa tubuh kita terus bekerja, metabolisme tubuh kita terus bergerak, sehingga bila itu tidak pernah beristirahat maka berakibat tidak baik ya bagi metabolisme tubuh manusia itu. Jadi dengan berpuasa membuat kita itu sehat. Itu pertama, bahwa Allah wajibkan kita berpuasa. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya yang dikatakan difirmankan oleh Allah bahwa pada bulan suci ini Allah wajibkan kita berpuasa, khususnya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
dan seterusnya. Ini satu. Yang kedua, pada bulan Ramadan ini terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, yang sangat menyejarah, sebagaimana dilanjutkan dalam ayat tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan suci itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kitab petunjuk yang bernama Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. 17 Ramadan. Jadi tepat pada 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an melalui Jibril kepada Nabi Muhammad untuk diteruskan kepada kita-kita semua umatnya. Dan inilah yang dipelajari oleh setiap tahun oleh umat Islam. Ada peristiwa peringatan nuzul Al-Quran. Artinya untuk mengenang kembali bagaimana peristiwa, bagaimana pentingnya momen ini, bahwa Allah turunkan Al-Quran itu kepada kita. Apa fungsinya? Dilanjutkan dalam ayat, unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu tentu berfungsi hudan. Hudan itu petunjuk bagi manusia. Dengan petunjuk ini kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang boleh, mana yang tidak. Mungkin kalau kita kita bandingkan dalam kehidupan kita, mungkin kemarin kita pernah membeli atau beberapa hari lalu kita beli kompor gas. Ketika kita beli kompor gas Jepang itu pasti memberikan kita sebuah buku kecil, pedoman bagaimana kompor itu kita hidupkan, bagaimana kita harus memasang selang dari ini ke situ, di mana kita harus tekan tombol supaya dia hidup dan menyala, bisa memasak. Tetapi kalau buku kecil itu tidak kita pedomani, hanya kita ambil kita simpan saja, bisa-bisa saja kita salah pasang, sehingga yang seharusnya nasi bisa masak, tapi ternyata kompor itu yang meledak. Kenapa? Buku sudah disiapkan, tapi kita tidak baca. Dan itulah fungsi buku untuk kepentingan kompor gas. Itulah fungsi buku untuk kepentingan mesin cuci. Semua apa yang kita beli itu pasti ada pedoman. Termasuk HP yang kita pakai ketika kita beli, di dalamnya ada buku kecil. Begitu juga Allah ketika menciptakan kita, diturunkan kita ke dunia ini, Allah tentu mengirim buku, sebuah petunjuk yang bernama kitab Al-Quran, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak sesat. Nah, jadi itulah fungsi Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nas, kata an-nas ini adalah kata-kata yang bersifat umum. Ketika kita hubungkan dengan ayat 2 surah Al-Baqarah, di situ dikatakan zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Di situ dikatakan muttaqin, di sini dikatakan nas. Nah, artinya di sini bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi hudan bagi umat Islam, tetapi juga bisa berfungsi hudan bagi siapapun. Yang non muslim pun bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk. Karena itu kemajuan Eropa hari ini, kemajuan orang bangsa-bangsa barat hari ini itu tidak terlepas dari kemampuan dan kemauan mereka untuk menggali Al-Quran. Meskipun mereka di ujungnya tidak mengakui bahwa ini sumbernya dari Al-Quran. Tapi tidak sedikit di antara mereka juga yang dengan mempelajari Al-Quran mereka menjadi muslim. Yang kedua, yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ada satu peristiwa yang juga disebut-sebut oleh para ulama. Dalam hadis juga dikatakan bahwa ada peristiwa penting dalam setiap bulan suci Ramadan, fihi lailatun khairum min khairi khairum min alfi syahrin. Ada satu peristiwa, ada satu malam yang malam itu jauh lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut namanya dengan malam Lailatul Qadar. Orang bisa saja memprediksi bahwa Lailatul Qadar akan terjadi pada malam-malam ganjil 15 ke atas, tetapi yang jelas itu adalah sebuah rahasia Tuhan yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena itu
paling tidak, kalaupun kita tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah secara total pada peristiwa Lailatul Qadar itu, paling tidak pada malam itu kita ada dalam kondisi beribadah. Artinya kalaupun tidak sampai subuh kita dalam kondisi beribadah kepada Allah, tapi kita malam itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Lailatul Qadar ini pun tidak pernah terjadi pada bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan. Jadi 3 hal inilah yang mungkin menjadi renungan kita, yang dimana bulan suci Ramadan itu mengandung sejumlah peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga Allah secara khusus mengabadikan bulan ini di dalam firman-Nya tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ditutup ayat ini dengan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapapun yang sudah melihat bulan falyasum, maka hendaklah berpuasa, segeralah berpuasa, jangan lagi menunda-nunda. Ketika melihat bulan maka segeralah berpuasa. Yang saya pahami sedikit dari kaidah bahasa Arab, kalau salah nanti Ustaz Nur Khalis bisa memperbaiki saya. Ada kalimat man titik-titik fa, itu menunjukkan kegiatan itu segera dilakukan. Contoh, man mata fakabbara. Orang yang meninggal dunia, siapapun yang meninggal dunia, fakabbara, segera kebumikan. Jadi tidak usah ditunda-tunda. Baik prom lemanya 2 minggu nai remo. Ya, kita simpan jenazah di kamar, itu justru bisa menimbulkan masalah. Tamu-tamu juga sudah pada enggak berani. Nanti jejak namanya di remo. Nah, jadi fakabbara, segerakan. Begitu juga dengan ayat ini, man syahida minkumus syahra falyasum. Ketika seseorang melihat bulan, siapapun melihat bulan, falyasum, segera melakukan ibadah puasa. Dan itu sudah dilakukan melalui ru'yah dan hisab. Dan ya meskipun biasalah terjadi sedikit sana sini perbedaan, saya kira perbedaan hanya hitungan jam saja, itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Perbedaan itu akan menjadi rahmat bagi umat Islam. Saya kira marilah di seminggu terakhir ini kita memperkuat ibadah kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita mendalami dan memahami Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an itu betul-betul berfungsi petunjuk bagi kita. Dan dia tidak akan berfungsi petunjuk manakala tidak kita kaji, tidak kita pahami, dan tidak diaplikasikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan puasa tahun ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.